Di video klip tersebut menunjukkan Lil Nas X sedang berjalan menuju neraka. Yang jadi pertanyaannya, darah siapakah yang dipakai oleh Lil Nas dan kolaboratornya untuk dijadikan sepatu ini? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian tahu Lil Nas nggak? Lil Nas itu yang nyanyi gini, I wanna take my horse on the hotel room, I'm gonna take my horse. Ya itu Lil Nas. Dan baru-baru ini Lil Nas ini alias Lil Nas X ini itu benar-benar banyak banget kontroversinya gitu ya. Dia membuat kontroversi sensasi yang menggemparkan dunia. Bahkan ya kalau misal kalian penggemar musik rap, musik hip hop, atau kalian yang sering dengar lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi Amerika gitu ya. Nah, kontroversi yang dia ciptakan itu benar-benar frontal sekali, geng. Mulai dari lagu yang dia ciptakan, brand yang dia keluarkan, terus video klip, semuanya berbau satanik dan benar-benar Illuminati stuff gitu ya. Berbeda dengan selebriti lain ya kan geng. Kalau misalkan kayak selebriti lain ya lu lihat sendirilah, mereka itu menyembunyikan gitu ya status mereka sebagai pengikut sekte Illuminati ini. Dan yang ada mereka malah diseret-seret oleh isu gitu kan. Nah kalau Lil Nas ini enggak, memang dia mengakui dan dia bangga dengan status dia sebagai keanggotaan Illuminati gitu ya. Nama aslinya itu Montero Lamar Hill. Lahir pada tahun 1999, tepatnya pada 9 April di Lithia Spring, Georgia gitu ya, Amerika Serikat nih orang. Dan dia ini rapper kulit hitam gitu ya. Dia ini pertama kali terkenal karena lagu yang gue nyanyikan tadi, Old Town Road ya judulnya ya, dimana video klipnya itu dia ngebawa kuda. Dan gue jujur aja gue suka banget sama lagu itu, dan video klipnya tuh menurut gue keren gitu ya, anti mainstream gitu. Dan itu tahun 2019 kalau gue nggak salah ya, tahun 2019. Dan lagu itu mendapatkan banyak penghargaan karena viral banget geng di saat itu. Nah setelah lagu Old Town Road ini besar dan Lil Nas ini melejit gitu namanya geng ya, barulah akhirnya sifat aslinya itu keluar dan dia mulai banyak menciptakan kontroversi yang membuat kita tuh bener-bener kayak anjing apaan gitu ya, geli banget nih orang kenapa bisa kayak gini gitu. Nah hari ini kita akan membahas satu persatu kontroversi apa saja nih yang diciptakan oleh Lil Nas. Yang pertama, dia adalah seorang LGBT. Oke, Lil Nas ini awalnya ya, ketika nama dia mulai besar gitu ya, awal-awal keluar tuh dia cowok banget, tidak menunjukkan kalau dia itu ada sisi feminimnya gitu ya. Karena dia mulai terusik dengan banyaknya pertanyaan, sebenarnya lo itu gay atau straight gitu ya. Akhirnya Lil Nas sendiri mengakui kalau dia adalah bagian dari LGBTQ alias dia gay ya. Konfirmasi kalau dia ini gay bertepatan dengan hari LGBT dunia, yaitu World Pride Day. Dan bertepatan di hari itu Lil Nas ini memposting sebuah video untuk lagu C7 Osure. Dan dia di sini mendorong fans-fansnya untuk mendengarkan dengan baik isi dari lirik lagu ini. Dan dia mengakhiri postingannya itu dengan emoji pelangi, yang dimana kalian tahu kalau bendera atau lambang daripada LGBT adalah pelangi ini. Jadi penuh warna gitu kesannya ya. Tidak hanya itu, di salah satu cover art album dia yang berjudul atau bertema 7 gitu ya, dia juga memberikan tanda-tanda dimana adanya gambar siluet pelangi gitu. Dan dia juga menegaskan di caption kalau sebenarnya dia itu sudah memberikan petunjuk yang cukup jelas untuk semua penggemarnya tentang status seksualnya dia gitu ya. Nah jadi secara terang-terangan si Lil Nas ini mengakui kalau dia adalah gay. Dan gue juga kaget sih, maksudnya gini, gue juga rapper gitu, dari beberapa tahun gue nge-rap dan gue banyak terinfluence dari rapper-rapper luar. Gue tahu ada beberapa isu kayak Birdman. Kalau kalian mau tahu Birdman nih, orangnya botak, hitam, tatuan serem gitu ya, yang tak gitu, serem-serem nih. Mereka dikatakan mereka gay gitu, tapi setiap kali di video klip mereka tuh tidak memperlihatkan kalau mereka itu adalah bagian dari gay ini. Justru mereka videonya masih cewek-cewek, seksi-seksi gitu. Jadi seolah-olah mereka itu adalah cowok-cowok strict gitu ya. Jadi dia masih suka cewek gitu. Tapi isu yang beredar justru mereka satu sama lain saling gitu ya. Nah kalau Lil Nas ini benar-benar terang-terangan menunjukkan kalau dia adalah seorang gay. Ini disclaimer dulu buat kalian, gue tidak ada masalah apa-apa dengan gay. Gue tidak mendukung dan gue tidak juga mengurusi hal itu. Gue netral aja. Tapi jujur dari dalam hati ya, gue nggak mau bagian dari keluarga gue menjadi gay juga gitu. Oke, kita ke kontroversi selanjutnya dari Lil Nas X ini. Kontroversi selanjutnya adalah sepatu setan.
Nah, sepatu Satan 666 hasil kolaborasi dari Lil Nas dengan kelompok seni MSCHF itu menjadi kontroversi yang sangat gila-gilaan, geng. Bagaimana enggak, geng? Sepatu ini di dalamnya itu jadi ada kayak semacam pump alias ruang udara gitu ya. Kalau misalkan kalian pernah lihat Nike Air Max 97S, nah itu persis banget. Nah, di dalam itu ada pump. Nah, pumpnya itu diisi dengan darah manusia, benar-benar real darah manusia. Jijik nggak lo? Dan ini menuai kontroversi banget, dan bahkan Nike pun tidak terima dengan kelakuan Lil Nas dan kolaboratornya ini. Dikarenakan ya itu desainnya Nike dan dia tidak bekerja sama sekali dengan Nike dan tanpa izin tuh ya. Dan akhirnya pihak Nike menuntut Lil Nas dan partner kolaborasinya ini ya kan. Nah, nggak hanya itu, geng, di sepatu ini juga terdapat pentagram perunggu, salib terbalik, dan tulisan Lukas 10:18. Nah, jujur gue sebenarnya nggak tahu tentang Alkitab ya, tapi dua hal tadi kayak pentagram, salib kebalik itu gue tahu. Pentagram kan lambang dari satanik Illuminati, sementara salib terbalik itu adalah antikristus. Yang jadi pertanyaannya, darah siapakah yang dipakai oleh Lil Nas dan kolaboratornya untuk dijadikan sepatu ini? Nah, MSCHF selaku kolaborator dari Lil Nas ini mengakui kalau di setiap sol pumpnya itu ada setidaknya 60 cm kubik cairan tinta mentah dan 1 tetes darah murni manusia katanya. Nah, jadi nggak pure darah mungkin ya, tapi gue nggak tahu juga nih. Nah, terus MSCHF ini memiliki seorang juru bicara. Lalu, geng, juru bicara MSCHF ini menerangkan kalau darah yang mereka pakai itu adalah darah sumbangan dari kolektif mereka. Artinya itu darah anggota mereka gitu ya. Dan MSCHF ini mengklaim kalau sepatu Satan alias sepatu yang mengandung darah ini itu nggak butuh waktu lama, geng. Cukup dalam 1 menit ya, bahkan kurang dari 1 menit katanya. Sepatu ini laku ludes, habis, sold out gitu ya, dengan harga 14,7 juta rupiah kalau dirupiahkan. Nah, namun kalau didolarkan harganya itu adalah $1,018. Kenapa mereka memilih harga tersebut? Karena angkanya itu mengarah ke Lukas 10:2:18. Nah, seperti yang gue bilang tadi, itu adalah Alkitab ya kan, dimana 10 itu adalah bab ke-10 ayat 18 yang bunyinya itu, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari surga. Lalu MSCHF ini mengkonfirmasi kalau memang pihak Nike tidak terlibat apapun gitu ya, tidak ada kerjasama dengan Nike di proyek sepatu ini. Sampai akhirnya Nike menggugat dan pihak Nike memenangkan gugatan. Peredaran sepatu setan ini ditarik kembali, geng, oleh pihak yang berwajib. Nah, gimana, geng? Kalian tertarik gak untuk beli sepatu yang mengandung darah tersebut? Ya logika aja kalau misalkan sepatu itu mulai tua atau mungkin lo nginjak paku gitu ya, itu kan pumpnya bocor ya kan, darahnya kemana-mana keluar. Apa nggak jijik, apa nggak bau anyir gitu ya. Nah, begitulah seorang yang sudah fanatik dengan satanik, apapun dilakukan dan melawan kodratnya gitu kan. Nah, oke, kita ke kontroversi dari Lil Nas X ini yang selanjutnya nih, geng. Lil Nas X membuat lagu khusus untuk memuja setan. Kejadian ini baru-baru saja terjadi, geng, dan inilah yang membuat pandangan orang terhadap Lil Nas itu jadi berubah dan jadi kayak gitu ya. Apa sih ini orang, dari keren banget jadi kayak aduh gitu. Dimana dia membuat sebuah lagu dengan musik video atau video klipnya tuh bener-bener kontroversi. Lagunya itu berjudul Montero dalam kurung Call Me By Your Name. Di video klip tersebut menunjukkan Lil Nas X sedang berjalan menuju neraka melalui sebuah tiang tarian striptease, dan di sana dia menunjukkan tarian iblis terbaiknya. Dan di setiap scene videonya itu terdapat atau tersirat pesan-pesan yang terkesan masih banyak rahasianya ya. Salah satu contohnya itu adalah tulisan Yunani kuno yang terdapat di sebuah pohon di dalam video klipnya tersebut, yang sampai sekarang makna dan artinya tuh belum terpecahkan, geng. Terus di video itu juga Lil Nas X menampilkan sebuah scene yang mirip seperti cerita di dalam Alkitab dan Al-Quran ya, yaitu adanya Adam dan Hawa yang digoda oleh iblis yang menyerupai seekor ular yang melingkar di pohon kuldi, dan dimana iblis tersebut menggoda Adam dan Hawa, kan ceritanya seperti itu ya. Namun di dalam video tersebut justru Lil Nas tuh berbeda gitu, geng. Bedanya adalah dia tidak menampilkan Adam dan Hawa alias tidak menampilkan perempuan dan laki-laki, namun dia menampilkan dirinya sendiri, yang dimana ini semacam kampanye LGBT yang seolah-olah dia mengatakan tidak adanya gender gitu ya. Jadi dia mengkampanyekan hal itu. Jadi si iblis ini menggoda manusia, tok manusia,
Jadi tidak ada jenis manusia, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada pasangan gitu. Jadi benar-benar kampanye LGBT. Nah, dari lagu dan video tersebutlah Lil Nas ini mendapatkan kritik yang sangat keras, kontroversi yang sangat besar gitu ya. Mulai dari pemuka agama, masyarakat, terutama orang tua yang khawatir ya anak-anaknya itu menjadi rusak moralnya gara-gara Lil Nas ini. Namun lucunya nih ya, bad news is the good news gitu ya. Di dunia berlaku itu media sangat-sangat menyukai bad news gitu ya, karena itu menjadi santapan dan makanan masyarakat gitu untuk menghasilkan uang gitu ya. Akhirnya lagu ini justru menduduki tangga lagu tertinggi di industri musik dunia ya geng. Gila kalau. Barulah akhirnya timbul pertanyaan nih, kalau ditanya apakah Lil Nas benar Illuminati, ya gue nggak tahu. Mungkin dia cuma seorang fanatik, gue nggak tahu ya. Apakah benar dia sudah membuat sebuah perjanjian dengan sekte Illuminati? Kemungkinan besarnya sih iya ya, 80% ya. 40%-nya kita nggak tahu, bisa aja dia cuma iseng-iseng gitu ya buat cari sensasi doang gitu. Namun geng, biasanya memang kalau orang yang sudah memiliki nama besar atau power yang biasanya tiba-tiba naik, biasanya memang sudah ada kerjasama untuk mempromosikan sekte ini, dimana mereka tuh membuat sebuah perjanjian, dan perjanjian ini adalah perjanjian yang dijamin oleh jiwa gitu ya, jadi pertukaran jiwa. Dan kebanyakan daripada orang yang telah menjual jiwanya kepada sekte satanik ini biasanya mati muda. Contohnya Juice WRLD, XXXTentacion, Lil Peep, dan masih banyak yang lain-lainnya gitu ya. Nah ini barisan-barisan rapper-rapper yang dipercaya kalau mereka itu sudah menukar jiwa mereka alias menyerahkan jiwa mereka kepada sekte Illuminati ini, sehingga rata-rata mereka mati muda. Dan bagaimana dengan Lil Nas? Menurut kalian, apakah dalam waktu dekat kalau memang Lil Nas ini ternyata sudah melakukan perjanjian dengan sekte Illuminati ini, apakah mungkin Lil Nas akan menyusul mati muda juga seperti rapper-rapper yang lainnya? Menurut kalian gimana geng? Tinggalkan komentar di bawah.